Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hanif dari Gema Farm. Di channel ini teman-teman kita akan membahas tuntas tentang budidaya lobster air tawar. Oke, di video kali ini seperti yang sedang saya alami teman-teman, kita akan membahas salah satu permasalahan yang banyak sekali dijumpai oleh mitra ataupun para teman-teman pembudidaya, yaitu adalah kolam keruh. Oke, mungkin teman-teman di rumah sedang mengalami ataupun di medianya sedang terjadi kekeruhan pada kolamnya. Di video kali ini kita akan membahas faktor apa saja yang mempengaruhi dan bagaimana tips agar kolam tidak keruh lagi dan menjadi media yang baik untuk lobster. Mau tahu caranya? Tetap pantau video kali ini. Oke, jadi faktor yang mempengaruhi kekeruhan kolam atau ketidakjernihan kolam, garis besarnya adalah ada dua faktor teman-teman. Yang pertama adalah faktor tingkat amonia atau kotoran pada lobster air tawar di media. Dan yang kedua adalah faktor pakan si lobster itu sendiri. Oke, kita breakdown satu-satu teman-teman. Jadi yang pertama adalah amonia. Benar, jika semakin lama ataupun semakin panjang jangka waktu kita menguras kolam atau menyifon kolam, itu akan semakin banyak amonia yang menumpuk. Dan itu bisa menyebabkan keracunan pada lobster itu sendiri. Jadi teman-teman di sini, yang pertama adalah tips yang dilakukan adalah memastikan ataupun mengecek secara setiap hari ataupun secara per minggu boleh kandungan amonia atau tingkat amonia dalam kolam dengan cara yang sederhana, yaitu mengecek apakah dalam media teman-teman itu sudah kotor ataupun sudah keruh, itu bisa segera disifon atau segera diganti airnya. Jadi begitu. Oke, faktor yang kedua adalah faktor pakan teman-teman. Ini mungkin dari teman-teman sendiri kurang memperhatikan ataupun kurang mengecek. Jadi pakan sendiri adalah bisa mempengaruhi tingkat kekeruhan dalam kolam. Jadi semisal pakan teman-teman memberikan pakan hewani, jika tidak disaring dalam waktu 1 hari ataupun 2 hari, maksimalnya 2 hari teman-teman, itu bisa menyebabkan kekeruhan karena si pakan hewani tadi itu terjadi pembusukan teman-teman. Sama juga dengan pakan nabati seperti kecambah, seperti biji-bijian, seperti jagung dan sebagainya, itu juga mengalami pembusukan, tetapi dengan jangka waktu yang berbeda. Jika pakan nabati memiliki tingkat pembusukan yang lebih lama, itu juga yang mempengaruhi kita dari teman-teman Gema Farm menyarankan memberikan pakan nabati lebih banyak dibandingkan pakan hewani. Juga pakan hewani bisa diberikan sebagai selingan saja. Langkah yang perlu diperhatikan atau dilakukan yaitu dengan memberikan ataupun menjaring sisa pakan setelah pemberian pakan. Hal itu sangat penting karena bisa mempengaruhi tingkat kejernihan kolam. Jadi bisa dicek secara berkala, secara 1 hari ataupun 2 hari. Lalu jika ada sisa pakan itu segera dijaring saja agar tidak mempengaruhi tingkat kekeruhan kolam. Itu. Jadi itu adalah 2 faktor yang mempengaruhi tingkat kekeruhan dalam kolam teman-teman. Jadi teman-teman di sini tips dari kami adalah bisa melakukan penyifonan ataupun pengurasan kolam secara rutin. Bisa seminggu sekali, 3 hari sekali, tergantung itu tadi jumlah pakan yang diberikan, jenis pakan yang diberikan, itu dapat mempengaruhi tingkat kekeruhan dan itu otomatis mempengaruhi rutinitas teman-teman menguras kolam. Jadi begitu. Dan ini ada tips dari kami juga, teman-teman bisa menggunakan daun ketapang. Benar, daun yang banyak dijumpai di Indonesia ataupun di iklim tropis, terutama di Indonesia teman-teman, itu dapat dijumpai di pinggir-pinggir jalan, di dekat-dekat sekolah, banyak banget.
bisa searching juga di Google daun ketapang, itu sudah banyak sekali. Dan teman-teman, daun ketapang memiliki kandungan yang sangat baik, terutama untuk hewan air dan terutama untuk lobster. Jadi kandungannya dapat menetralkan pH air, dapat mempercepat lobster molting, yang ketiga dapat menjernihkan air. Teman-teman bisa memberikan daun ketapang yang sudah diolah dan dikeringkan, itu langsung bisa diberikan ke dalam media kolam, dan teman-teman bisa melihat hasilnya keesokan harinya, akan melihat kolam teman-teman itu sudah jernih. Kenapa? Karena kandungan amonia yang berterbangan di volume kolam itu dapat turun, dan itu dapat teman-teman kendalikan dengan menyifon. Jadi begitu teman-teman. Oke, jadi itu adalah tips dari kami teman-teman agar kolam di media teman-teman itu tetap jernih. Dan jika ingin mempraktekannya boleh banget dan bisa diterapkan langsung di kolam teman-teman. Oke, itu adalah dari kami. Semoga kontennya bermanfaat, dan jika sangat bermanfaat teman-teman bisa like, komen, dan share ke seluruh ataupun ke teman-teman pembudidaya. Dan jika ingin memperdalam ataupun melihat konten-konten berupa postingan dari kami, teman-teman bisa langsung meng-follow IG kami, yaitu lobsterairtawar_gemafam di bawah ini teman-teman. Dan jika teman-teman ingin memperdalam ilmu lobster lagi, yaitu bisa ikuti workshop kami dan bisa langsung menghubungi nomor di bawah ini. Jadi begitu, itu saja dari saya, Hanif, dari Gemafam. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sakit.